Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Surya Putra dengan NIM 21111104226. Saya adalah mahasiswa hukum dari Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa aliran-aliran dalam filsafat hukum. Berbicara soal filsafat hukum, perlu kita ketahui bahwa filsafat hukum merupakan norma-norma yang mendasari hukum dengan berbagai prinsip mengenai pemikiran suci dan sumber moral. Nah, dengan itu saya akan menjelaskan terkait beberapa aliran filsafat hukum. Yang pertama yaitu aliran hukum alam atau biasa disebut hukum kodrat. Aliran hukum alam juga merupakan aliran tertua yang dimana aliran ini terbagi menjadi dua jenis atau dua pandangan. Yang pertama yaitu aliran hukum alam pandangan teologis, yang dimana aliran hukum alam ini berpandangan bahwa seluruh alam semesta itu diatur oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan telah mengatur prinsip-prinsip abadi untuk mengatur segala kehidupan. Oleh karena itu, segala kegiatan atau aturan harus berdasarkan prinsip-prinsip abadi atau keadilan, yang dimana pandangan ini juga masih berpatokan pada kitab suci sebagai acuan, dalam arti lain agamis atau patuh pada aturan Tuhan. Nah, yang kedua yaitu aliran hukum alam pandangan sekuler. Menurut pandangan sekuler, manusia memiliki kemampuan akal yang menjadi sumber moral, dan keutamaan moral itu tidak terletak pada kitab suci atau tidak tetap pada perintah-perintah Tuhan. Aliran ini juga mengamali prinsip-prinsip abadi dari Tuhan, dan itu menjadi acuan bagi manusia secara umum atau universal dalam mengatur segala kehidupan. Berbeda dari pandangan teologis, pandangan sekuler berasal dari akal suci pikiran dan tidak mengacu pada kitab suci. Selanjutnya yaitu aliran hukum positif atau biasa dikenal sebagai positivisme hukum, yang dimana aliran hukum ini berpendapat bahwa hukum itu adalah perintah dari sang kuasa dan biasanya identik dengan undang-undang. Dan positivisme hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama itu aliran hukum positif analitis atau analytical jurisprudence, atau biasa juga dikenal positivisme sosiologis. Aliran ini dikembangkan oleh John Austin. Menurutnya, hukum adalah hakikat atas perintah negara. Hukum dipandang suatu sistem yang tetap dan logis dan tertutup. Negara juga sebagai pemegang hukum tertinggi yang mengatur mana yang boleh dan mana yang dilarang. Jadi kekuasaan negara ini memiliki kewenangan bersifat memaksa atau imperatif untuk mengatur tingkah laku. Yang kedua itu aliran hukum murni, yang juga dikenal positivisme yuridis. Aliran ini dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dia juga mempunyai teori law pure theory. Menurut aliran ini, hukum harus dibersihkan dari sosiologis, politis, dan sebagainya. Tidak boleh dicampuri karena harus bersifat murni. Jadi menurutnya, hukum terdiri dari norma-norma yang saling berhubungan, dan hukum juga mengatur perilaku manusia dan memiliki sifat mengikat untuk menjunjung tinggi keadilan. Dan yang terakhir yaitu aliran utilitarianisme, yaitu aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagian dari hukum. Kemanfaatan atau dogmatic hedge yang dimaksud di sini berarti kebahagiaan. Makin banyak kebahagiaan dari hukum bagi masyarakat, maka akan sangat bermanfaat, maka tujuan hukum tercapai. Menurut Jeremy Bentham, alam memberikan dua, yaitu kesenangan dan kesusahan, yang dimana sifat dasar manusia tidak ada yang mau susah. Jadi menurut Bentham, dalam hukum harus memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait beberapa aliran-aliran dalam filsafat hukum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.